Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu. Perkenalkan, saya Erika Mutiara Sukma, mahasiswa psikologi, ingin membuat tugas wawancara. Wawancara ini bersifat santai, tidak ada jawaban benar atau salah. Semua jawaban akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan tugas. Jika ada pertanyaan yang kurang nyaman, Mbak boleh tidak menjawabnya. Apakah Mbak bersedia? Baik, Mbak. Bolehkah ceritakan sedikit tentang diri Mbak dan bagaimana aktivitas Mbak? Selamat malam, Mbak. Perkenalkan, nama saya Wulan Sartika. Saya sebagai ibu rumah tangga berserta ibu pekerja karyawan swasta, mungkin bisa disebut working mom. Selama ini saya mempunyai satu anak. Seperti itu, Mbak. Gini Pak saya. Pastinya Mbak menggunakan media sosial dong. Betul sekali. Media sosial apa aja yang Mbak sering gunakan dalam kehidupan sehari-hari Mbak? Mungkin media sosial, Mbak sebagai mahasiswa juga udah tahu kan, media sosial yang sering dipakai di kalangan masyarakat itu banyak ya. Ya paling secara intinya WhatsApp buat komunikasi kita, Instagram buat kita lihat update masa terkini, apalagi sekarang zamannya TikTok, ya afiliator dan lain-lain gitu. Berarti setiap hari ya Mbak gunain media sosial? Kayaknya hal wajar nggak sih Mbak untuk dilakukan setiap hari memegang gadget dan membuka media sosial? Tentang keseharian Mbak, misalkan sehari-hari, apalagi Mbak sekarang zaman serba-serbi sosial di media. Jadi dalam sehari Mbak menggunakan media sosial berapa jam atau? Karena saya sebagai wanita karir bekerja, mungkin jarang banget ya Mbak, kalau dari Senin sampai Jumat paling di waktu istirahat atau pas di pulang kerja. Better sih nggak sampai scroll tiap hari gitu, paling ada waktunya scroll Instagram 30 menit waktu pas istirahat, atau malam 30 menit sampai 1 jam lah. Berarti Mbak pengguna media sosial yang kayak untuk belanja? Maksudnya? Ya kan sekarang banyak banget ya yang jualan di media sosial, apalagi di TikTok. Mbak menggunakan media sosial untuk berbelanja online? Tentu dong Mbak, sekarang kan ada zamannya canggih, kenapa kita tidak mempergunakan? Karena sekarang aja saya sebagai wanita karir plus mengurus anak, itu waktunya sangat sempit untuk berbelanja langsung di toko online. Kenapa kita tidak menggunakan media sosial atau gadget untuk membeli apa yang kita butuhkan, dan itu pun kita memberikan pendapatan kepada masyarakat juga, kayak Gojek lah ataupun e-commerce yang udah terdaftar di gadget tersebut atau di online shop tersebut gitu. Selain untuk berbelanja, Mbak gunain media sosial untuk apa aja? Untuk live kehidupan, ya kita kan pasti sebagai manusia butuh dengan update zamannya sekarang ya Mbak. Pasti kita butuh buat kayak update berita, terus kadang sekarang udah banyak kan m-banking buat kehidupan sehari-hari, buat masalah money, nabung, invest dan lain-lain, pasti berhubungannya sama media sosial atau gadget. Selanjutnya, apakah Mbak lebih memilih berhenti sejenak, curhat ke seseorang, atau melakukan hal-hal lain setelah melihat media sosial yang membuat Mbak marah,
kecewa atau sedih di media sosial? Sepertinya kalau misalkan sedih di media sosial melihat isu-isu yang sekarang atau terbawa suasana, tidak perlu sih Mbak, tidak perlu curhat kepada teman atau pasangan, karena ketika kita melihat media sosial terbawa arus dengan suasana kesedihan itu hanya sementara gitu. Contohnya kita melihat situasi yang sedang tren nih ya, antara Aura Kasih dan Lisa nih yang menjadi simpanan RK gitu ya. Itu kan kita emosi kan, tapi cuman emosi kayak lagi scroll emosi, tiba-tiba kita sebagai cewek yang ya namanya cewek ya langsung marah-marah gitu. Nah nanti setelah abis itu scroll lagi yang ke selanjutnya, ya udah tidak lagi terbawa lagi suasananya. Gitu. Apa hal yang paling membantu menenangkan diri Mbak setelah melihat di sosial media yang bikin Mbak emosi? Pasti belanja? Nggak belanja sih Mbak, karena di sosial media pun tidak hanya emosi, pasti kita ada cerita lucu atau komedian. Jadi kalau misalkan kita udah emosi nih, kata saya isu dari yang si simpanan RK itu, setelah scroll lain pun kita bisa search by search gitu ya, search misalkan video-video lucu atau video-video ngakak atau meme apa, pasti kita kembali lagi moodnya gitu. Berarti konten itu yang memicu emosi Mbak ya di media sosial? Ya, tiap konten itu membawa alurnya sebenarnya, karena ya influencer atau afiliator juga membuat konten itu bersuasana gitu. Kadang ada sedih, bercerita, kadang ada emosi, kadang ada yang bikin have fun, kadang ada yang bisa membangun. Semua konten itu pasti ada maknanya, terkecuali konten TikTok joget ya, itu tidak ada maknanya gitu. Oke. Ketika suasana hati terganggu karena media sosial, apakah itu mempengaruhi aktivitas Mbak sehari-hari? Gimana? Misalnya Mbak tuh suasana hatinya tuh terganggu tuh karena ngelihat isu-isu di media sosial, jadi aktivitas Mbak tuh terganggu, kayak malas-malas gitu. Kayaknya tidak sih Mbak, karena kan selebihnya media sosial kayak TikTok dan lain-lain itu hanya kayak buat mood booster kita ya, yang sebagai ibu pekerja sama ibu rumah tangga, biar hati kita mood. Jadi sebelum kita melihat media sosial pasti kita memfilternya, memfilter kita mau memberikan apa ya, ibaratnya kita udah tahu buat buka sosial media tuh buat apa. Kalau misalkan emang sosial media kita buat bikin mood atau mood kita lebih nggak baik atau membuat suasana hati lebih sedih, ngapain ada sosial media? Kan fungsinya sosial media itu TikTok untuk menghibur kita, biar kita hilang dari pikiran-pikiran duniawi yang di sekitar kita tuh. Karena setiap orang pun mempunyai masalah kan di sekitar dunianya, di dunia kenyataannya. Dengan adanya media sosial, kita bisa buka TikTok dengan kita kayak mood kita, kayaknya kita sukanya meme cerita lucu, berarti kita harusnya ngikutin mood kita kan gitu. Jadi untuk hiburan aja di media sosial. Bagaimana Mbak menjaga emosi Mbak tidak mengganggu saat pekerjaan atau rutinitas? Menjaga emosi Mbak gitu. Menjaga emosi dengan apa ya? Bukan hanya untuk di media sosial aja gitu. Mungkin kalau menjaga emosi, mood baik di pekerjaan itu ya dengan cara kita lebih tahu batas
batas waktu kita, posisi kita di mana. Kalau misalkan kita selalu terbawa arus, membawa emosi itu di setiap waktu, kita nggak akan bisa memposisikan kita sebagai manusia yang dewasa gitu. Jadi kita harus punya porsi atau skala masing-masing. Kalau misalkan kita di dunia kerja, ya kita kan punya target kan Mbak ya. Apalagi kalau dunia office, kita seharian berpikir tentang logika bagaimana prospek kedepannya perusahaan itu akan berkembang. Jadi kayaknya kalau misalkan mood dari sosial media itu berpengaruh ke dunia kerja, itu tidak bisa. Karena kalau misalkan kita terlalu bermain, terlalu kayaknya Gen Z sekarang lebih kayak fokusnya sosial media terus update terus. Kalau kayak gitu kayaknya kita nggak punya planning buat diri kita sendiri. Jadi kayak kita mengikuti zamannya yang sekarang dan kita tidak bisa mengontrol emosi. Seharusnya kalau misalkan udah punya dunianya sendiri, udah punya porsinya sendiri dalam dunia kerja, kita harus tahu batasan emosinya gitu. Jadi dengan bagaimana saya mengatur emosi diri saya sendiri itu, saya harus punya batasan waktu saya saat saya berada. Ya kalau misalkan saya lagi bete nih karena dunia sosial media yang lagi booming perselingkuhan gitu, takutnya suami saya selingkuh juga, ya udah ngomongin baik-baik aja di rumah. Nextnya kalau di kantor, ya udah ini dunia kerja kita, dunia rumah kita sampingkan dan dunia sosial kita sampingkan. Oke, lanjut ya Mbak. Pernahkah Mbak kehilangan fokus gara-gara masalah di media sosial sampai kepikiran gitu, ini, terus sampai di kerjaan juga kepikiran soal viral-viral fenomena kasus? Enggak pernah, karena ya saya nggak selalu kayak selebgram gitu ya Mbak. Kayak ya udah, saya mah cuman buat dunia iseng-iseng aja, bermain dengan sosial media, kayak pengen lihat artis-artis dan lain-lain. Begitu. Lanjut ya Mbak, boleh? Bagaimana perasaan Mbak ketika harus tetap menjalankan aktivitas sedangkan walaupun emosi Mbak tidak stabil gitu? Gimana? Bagaimana Kan perasaan Mbak nih lagi tidak stabil nih, emosinya sedang naik-naik. Nah, ketika harus menjalankan aktivitas walaupun emosi yang tidak stabil, ini bukan karena media sosial atau kenapa, tapi karena emosi Mbak tuh lagi kayak nggak stabil, terus harus menjalani aktivitas dengan sehari-hari. Kayaknya kalau manusia atau yang punya prinsip dengan tadi targetnya ya, kita harus punya prinsip. Kalau misalkan emosi kita nggak stabil, kita nggak bisa jalan berlurus gitu, pasti kita ada beloknya. Jadi kalau misalkan dengan saya emosinya lagi melontar-lontar, sebaiknya spend waktu untuk menenangkan atau recharge energi kita untuk kembali biar mood kita happy, baik gitu. Biasanya perempuan itu nge-recharge atau mencas dirinya dia sendiri dengan cara makan, hangout ke cafe sendiri untuk menenangkan emosi dia. Baru kita setelah hati kita tenang dan hati kita better lah ya untuk menjalani kehidupan, apalagi dunia kerja selanjutnya, ya kita lanjut gitu. Yang penting kita ada spare time untuk diri kita sendiri, untuk menenangkan situasi ini yang kacau balau. Jadi harus hepan ya. Seberapa penting prioritas hidup Mbak dalam mengendalikan emosi?
Mbak ini suka emosi, terus prioritas Mbak itu gimana? Prioritas saya, ya saya harus punya skalanya, batasan waktunya buat kehidupan saya. Jadi kayak saya udah punya target. Kalau misalkan saya mempunyai jiwa yang emosian, itu kayaknya kehidupan kita nggak teratur gitu. Kayak kita tuh malah jadi bad mood, terus emosinya nggak terbendung, takutnya membuat orang lain terluka dengan omongan kita, membuat kita semakin kayak iri dengki gitu, jadi emosi gitu ngeliat sesuatu yang orang punya. Jadi kayak kita tuh sekarang sikapnya ya bodo amat, karena kita mempunyai planning di kehidupan masing-masing untuk jalan hidup kita. Bagaimana kita mengontrol emosi kita, ya salah satunya dengan target kita. Kalau misalkan kita udah tidak tercapai targetnya, kita harus recharge energi kita menyendiri. Bagaimana kedepannya nih, kalau misalkan udah kita mencas diri kita dengan sebaiknya, emosi itu kita bisa tahan, dan kita bisa atur diri kita biar kita tidak mempunyai sikap emosi yang lebih tinggi. Kedepannya kehidupan kita nggak akan terganggu kayak gitu. Oke, lanjut Mbak. Pernahkah Mbak kepikiran untuk membalas komentar negatif atau berdebat online? Tidak. Dalam suatu pertemanan? Ya mungkin kalau misalkan debat online by chat ya, dalam dunia kerja sering. Tapi kalau misalkan dalam kayak sosial media, posting foto dan lain-lain atau apa, tidak sering debat gitu. Kayak ya udah, Instagram buat hanya have fun aja gitu. Apakah yang biasanya membuat Mbak memilih untuk menahan diri justru membalas ya? Berarti menahan diri ya Mbak? Iya, dari betul. Semuanya tuh kayak ngerasa nggak penting. Iya, menahan diri dari hal-hal itu, menjauh dengan suasana yang bikin moodnya gak happy gitu. Jadi nggak mau terbawa dengan hal-hal seperti itu ya. Bagaimana perasaan Mbak setelah menahan diri atau setelah bereaksi spontan? Menurut Mbak, apa resiko terbesar jika mengikuti emosi secara spontan? Ini pandangan Mbak. Jadi kalau Mbak bereaksi spontan di media sosial, menurut Mbak apa resiko terbesar jika mengikuti emosi itu? Menurut saya, jika kita terbawa suasana dengan misalkan sekarang lagi booming kasus apa, spontan kita komentar jelek, itu sangat berpengaruh. Menurut saya sangat berpengaruh. Khawatir dengan ucapan kita di sosial media atau ketika kita di sosial media tanpa etika, itu akan mempengaruhi kita dari segi psikisnya. Ntar netizen komen kita yang jelek-jelek. Lebih baik kita punya jiwa emosi untuk ini kenapa sih jelek banget sih, tapi kita tidak usah membawa emosi itu ke dunia komentar di sosial media. Karena apa? Menurut saya jelek itu, membuat kayak apa ya, tidak beretika aja ya. Bukan ya, bisa jadi tidak beretika, atau bisa jadi apa ya namanya, mencemarin nama diri kita sendiri sih. Hal yang kayak gitu kita bisa toleransi, ya udah nggak usah lah, itu tidak penting bagi hidup kita gitu. Karena kita hanya melihat di media sosial saja. Apa yang Mbak katakan pada diri Mbak sendiri agar tetap fokus meskipun emosi terganggu? Apa aja? Jadi kayak Mbak sehari-hari kayak emosi nih, terus gimana Nggak akan tiap hari kan emosi. Jadi ya masa saya tiap hari emosi sih. Kalau misalkan menurut saya,
kalau misalkan kita harus punya skill batasan buat menahan emosi kita. Ya semakin kita berinjak di umur dewasa, pasti Mbak juga bisa mengatur emosi Mbak, ya kan? Karena kita udah kayak punya rasa pikiran yang lebih matang, terus tindakan yang bisa dibikin 2 kali itu sih Mbak. Karena kita juga punya planning kita. Kalau misalkan planning kita tiap hari emosian, ya planning kita nggak akan tercapai, mimpi-mimpi kita nggak akan tercapai. Yang ada dengan emosi itu kita malah ceroboh gitu. Jadi intinya kita mempunyai planning buat diri kita. Bagaimana planning itu tercapai? Ya pertama kita harus tekun menjalani planning tersebut. Kedua, kita harus tahu batasan waktu kita buat ngejar planning tersebut. Ketiga, mengontrol diri dengan cara apa? Ya kita menahan emosi, menahan pikiran yang jelek-jelek, overthinking, membuat schedule biar diri kita terplanning, yaitu akan membuat achievement atau wishlist kita akan tercapai gitu Mbak. Kalau kita setiap hari emosi kita tidak terkontrol, bagaimana dengan wishlist kita? Nggak akan tercapai dong. Bagaimana dengan kemampuan kita? Kemampuan kita nggak akan berkembang dong. Kalau misalkan kita terlalu tidak mengontrol emosi kita, tidak menahan diri kita, tidak mau berkembang, itu akan akan menunda kemampuan kita atau menunda prestasi kita ke jenjang yang lain gitu. Ketika muncul nih emosi Mbak nih yang negatif dari media sosial, apakah Mbak cenderung menerimanya atau mencoba menolak? Tapi menurut saya Mbak mencoba menolak perasaan itu dan tidak mau tahu ya. Iya, tidak mau tahu. Terus udah itu aja Mbak. Bagaimana Mbak biasanya memproses perasaan yang tidak nyaman itu? Dengan sikap bodo amat. Kayak ya udah, kalau misalkan tidak nyaman, daripada kita berantem gitu, ngomong saya tidak suka dengan sikap Anda gini. Saya tidak suka dengan apa, daripada kita menimbulkan hal tidak baik, jadi berantem, jadi kita bermusuhan, jadi mengalah, berkeluarga atau berteman jadi rusak, ataupun hal apa, mendingan kita mengalah. Udah stop, kita nggak usah kenal lagi sama orang itu, kita menjauh, kita lebih back to ke real kehidupan kita, jalanin planning kita, karena kita juga punya pencapaian yang harus kita tuju gitu. Tapi bagaimana Mbak mau maknai emosi negatif yang muncul akan tiba-tiba di media sosial? Bagaimana? Kan ketika Mbak memaknai emosi negatif yang muncul akibat media sosial. Misalkan ada media sosial yang lagi negatif gitu, perasaan Mbak apa tanggapan saya ya, gitu? Memaknai itu gitu. Kalau misalkan negatif ya, media sosial kita lagi lihat situation yang negatif, kayak memaknai ini orang kenapa, pasti kita ngomong gitu nggak sih? Refleks kita ngomong apa sih kok negatif gini, kok manusia ini tuh bisa aja kayak gini, padahal nggak usah kayak gitu. Hanya kayak sebatas ini aja sih Mbak, cuap-cuap kayak ngobrol emosi pada diri sendiri. Kok bisa ya orang kayak gitu, padahal kita bisa kayak gini loh gitu. Jadi kayak terbawa alurnya, jadi pengen komen tapi komennya kayak ngomong sendiri gitu lah. Bagaimana cara Mbak mengelola emosi yang berubah sering bertambahnya usia? Kan sekarang Mbak bertambah usia, beda-beda emosinya. Ada malahan kalau bertambahnya usia makin sabar itu, ya.
makin sabar sih bisa jadi. Tapi kadang kalau bertambahnya usia makin menyebalkan gak sih Mbak orang tuh? Iya, makin Karena mungkin setiap orang udah punya planningnya. Jadi kayak setiap kita ngobrol atau apapun kadang nggak mau kalah, jadi emosian gitu loh. Jadi mendingan kayak ya udahlah ngobrolnya sebatas biasa aja, jangan sampai ngobrol ke teman curhat tentang kehidupan sendiri dibeberkan semuanya. Karena kita harus mempunyai batasan privasi dengan teman, walaupun teman itu dekat sama kita ya, even dia sahabat kita, even dia keluarga kita, itu tidak memungkinkan semua hal yang kita sudah lakukan atau wishlist kita yang akan yang akan running di 2026 misalkan, atau enggak kehidupan kita yang sudah dialami perih pahit dan lainnya, itu nggak usah diceritakan ke orang lain, karena tidak semua orang lain akan menerima emosi kita atau kesedihan kita gitu. Lanjut ya Mbak. Menurut Mbak, laki-laki sama perempuan merespon emosinya itu di media sosial dengan cara berbeda. Jadi menurut Mbak, respon laki-laki itu bagaimana? Berbeda, karena jiwanya, emosinya laki-laki itu emosinya tidak peduli. Jadi kayak lihat sosial media, ya udah ngapain. Kalau cewek baru bener-bener netizen budiman banget ya, dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata, ingat gak yang Jule itu sama yang itu, netizen budiman itu kebanyakan cewek semua, bukan cowok ya. Kayaknya cowok mah kayak lebih kayak sabodo amat gak sih gitu. Apa sih gitu. Apa sih, ya udahlah terserah, mendingan jalanin hidup kita dengan gawe, kerja mencari uang gitu. Gitu Mbak, cari uang terus ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak ketika emosi Mbak tidak dipahami oleh lingkungan sekitar? Jadi nggak ada yang memahami nih, apalagi emosinya, tapi orang tuh bikin Mbak nambah emosi gitu. Jadi bagaimana cara mengontrol dirinya? Ya, dengan cara bersikap cuek. Udah amat ya Mbak. Iya, cuek dengan situation. Ya udah, kalau misalkan kan tadi juga kata saya juga ada batasan untuk curhat ke teman dan sekitarnya, even dia keluarga kita, even dia sahabat kita, even dia adik kita, even dia suami kita. Kalau kita lagi emosi, ya udah kontrol diri kita sendiri, nggak usah bicarain gue lagi emosi deh dengan gini, terus respon temen kita, terus gue harus gimana kalau lu emosi? Ya udah mendingan sendiri aja dulu gitu misalkan ya Mbak. Ya udah, daripada kita malah diceramahin sama, kayaknya sikap saya tuh lebih nggak mau diceramahin oleh temen atau even sahabat atau saudara saat emosi. Mendingan saya menyendiri dulu. Setelah saya comeback dengan mood happy dan mood yang sumringah buat menjalani aktivitas sehari-hari, baru balik lagi. Karena udah ketebak sih Mbak, kalau misalkan kita emosi terus kita bilang gue lagi emosi nih, kayak lagi saya lagi emosi nih saat saya gini cerita ke temen, tapi temennya kayak nggak mendengarkan, ya udah mendingan saya menyendiri dulu gitu. Jadi kayak harus kayak gini, harus kayak gitu. Jadi serba salah ya Mbak. Apa kebutuhan emosional Mbak yang paling sering tidak terpenuhi? Maksudnya? Kebutuhan emosional Mbak itu yang sering tidak terpenuhi. Contohnya emosi gimana yang tidak terpenuhi itu Mbak? Saya sebelum menangkap pertanyaan Mbak, emosi yang tidak dibutuhi, tidak terpenuhi ya? Karena misalkan Mbak lagi emosi tidak terpenuhi. Iya, tidak terpenuhinya bagaimana? Ya sekarang Mbak lagi emosi terus, ya lanjutlah Mbak. Oke Mbak, lanjut Mbak. Saat merasa tertekan karena media sosial, biasanya Mbak cerita ke siapa?
kalau misalkan saya tertekan di media sosial, saya tidak menceritakan sama siapa, karena media sosial itu hanya untuk saya membuat happy, tidak ada kayak buat ketertekanan di media sosial. Oke, lanjut Mbak. Dukungan seperti apa yang Mbak paling membantu Mbak? Dukungan dukungan keluarga, bukan dukungan sosial. Dukungan seperti apa yang membantu Mbak? Ya, dukungan lingkungannya, keluarga kita sekitar. Kalau kita nggak ada support dari keluarga atau sekitar, kita tidak bisa menjalani hidup. Kayak kita harus ada support dari keluarga kita gitu. Kalau even dari orang lain mah saya tidak peduli, mau orang lain membicarakan tentang saya, kejelekan saya, ataupun kebodohan saya, ataupun apapun itu, ya saya tidak peduli, karena ya hidup saya buat keluarga saya. Jadi even dia yang mau ngomongin orang lain buat saya, menurut saya tindakan saya sesuai dengan apa yang saya lakukan gitu, selagi saya tidak merusak lingkungan orang lain atau tidak merusak orang lain dan tidak merugikan orang lain gitu. Oke, lanjut ya Mbak. Menurut Mbak, berdoa dan meditasi atau kegiatan religius membuat Mbak menenangkan diri dari emosi? Betul. Selama kita recharge energi kita dengan kita berdoa kepada Allah, kita mencari jalan keluarnya dengan ketenangan, meminta doa, itu adalah kunci yang utama. Selain kunci meminta keikhlasan orang tua kita, meminta kunci keikhlasan suami, itu juga kunci yang kedua, dan itu harus selaras ya. Jadi harus seimbang. Peran spiritual besar nggak dalam menjaga emosi Mbak untuk sehari-hari? Tentu dong, peran spiritual itu kan menjaga sholat kita, menjaga sholat kita 5 waktu itu penting. Kalau misalkan kita sholat 5 waktunya berjalan dengan lurus dan baik, tepat waktu, emosi kita pun akan terkontrol dengan baik, karena kita udah nge-recharge energi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala iman kita, energi kita yang positif. Makanya dengan adanya kita recharge energi kepada Allah, meminta doa kepada Allah buat melindungi kita di hal-hal negatif itulah kunci utama kita, dijauhkan dari emosi yang melebih-lebih gitu, meledak emosi atau bisa mengontrol emosi. Oke, lanjut ya Mbak. Ada pengalaman Mbak tertentu yang membuat Mbak lebih sensitif atau lebih kuat dalam mengelola emosi? Pengalaman? Nggak ada ya Mbak udah bingung kayaknya. Pengalaman hidup untuk mengontrol emosi? Iya, pengalaman Mbak. Mungkin pengalaman saya di dunia kerja ya. Contohnya kalau misalkan pengalaman saya di dunia kerja itu mengontrol emosi pada report tahunan, annual report, laporan keuangan, itu sangat menguras emosi. Yang pertama ya, mengumpulkan data-data arsip dari Januari sampai akhir itu, mereport semua beban-beban expense, dan kalau misalkan ada selisih keuangan ataupun hal apapun, kita itu sangat diuji sampai dari pagi sampai malam pun, bahkan istirahat pun kita terganggu. Itu sih Mbak pengalaman saya yang bisa menjadikan saya lebih kayak mengontrol emosi saya dalam dunia pekerjaan, lebih kayak sabar. Emang ini kalau pekerjaan accounting kita memerlukan mata yang jeli, mata yang mempunyai 4 mata gitu. Oke Mbak,
Mbak kan sering mood-moodan nih seperti saya, biasanya berubah nggak setelah bermain media sosial terlalu lama? Mood Mbak kan, mood Mbak biasanya berubah nggak setelah bermain media sosial Enggak sih, terlalu kayaknya bodo amat sama media sosial. Enggak, misalkan Mbak tuh kalau lagi nonton nih di media lagi nggak mood, terus tiba-tiba ada konten yang bisa bikin mood Mbak kembali gitu di media Iya sosial. ada, iya kan contohnya Terlalu kata saya juga kalau misalkan media sosial gunakan sebijak mungkin, bisa search by by video yang kamu suka. Lagian media sosial bukan buat kita mencari emosi kan, malah media sosial buat mencari ketenangan untuk bikin kita moodnya happy, nonton video-video kocak gitu. Kalau intensitas pengguna naik, apakah Mbak jadi lebih mudah marah atau cemas? Enggak, biasa aja. Jadi nggak terlalu dipentingin ya Mbak? Nggak pengaruh. Emosi apa yang paling sering muncul akibat paparan media sosial? Saat ini tidak sih Mbak, saat ini saya tidak kayak emosi apa yang sering muncul akibat paparan media sosial, nggak pernah deh. Menurut saya nggak pernah, karena ya balik lagi ke awal, tugasnya media sosial buat kayak Instagram dan hanya buat hiburan saya saat penatnya dunia kerja kayak gitu. Bagaimana perasaan Mbak setelah membatasi penggunaan media sosial? Lebih kayak teratur aja Mbak, jadi kayak kita udah punya planning buat kedepannya, jadi kita udah punya aturan untuk menonton gadget tuh berapa jam, berapa menit, sisanya kita mempunyai waktu untuk istirahat, dan badan kita pun lebih fresh dan lebih kayak berstamina dan sehat gitu, nggak tiap hari nonton handphone terus. Apa pelajaran emosional terpenting yang Mbak ambil dari pengalaman tersebut? Terpenting emosionalnya adalah terpentingnya spend waktu, memanage waktu untuk melihat gadget, biar emosi itu terjaga. Kembali lanjut, ketika Mbak berhasil mengendalikan emosi saat di media sosial, manfaat apa yang Mbak terasa paling terasa? Yang terasa lebih kayak lebih kayak tidak ada beban untuk menghadapi hal-hal yang negatif, jadi lebih kayak fokus kepada diri kita sendiri gitu. Lebih bahagia dan tidak mempunyai urusan kepentingan terhadap orang lain, sehingga membuat emosi kita jelek. Apa itu membuat hari-hari Mbak lebih ringan atau hubungan Mbak dengan orang lain jadi lebih baik? Iya. Jadi untuk media sosial itu menggunakannya untuk kayak kepentingan aja ya Mbak? Iya betul. Perubahan positif apa yang paling Mbak rasakan ketika emosi dapat dikelola dengan baik? Perubahannya lebih happy moodnya, lebih tertata waktunya, lebih kayak tugas cepat selesai karena emosinya terkontrol, lebih kayak jalanin waktunya bahagia dan bisa membawa teman-teman juga bahagia gitu karena nggak emosi. Iya. Kalau oke Mbak lanjut. Kalau Mbak lagi tidak bisa mengontrol emosi saat menggunakan media sosial, biasanya apa yang terjadi? Susan, ini pertanyaannya udah dijawab. Ini dampak negatif dari semuanya. Dampak negatifnya dari semuanya mungkin kalau misalkan kalian tidak bisa mengontrol emosi, dampak negatifnya akan mengganggu semua
rencana kehidupan kalian untuk mencapai suatu cita-cita kalian. Itu dampaknya tidak bisa mengontrol emosi, Mbak. Apakah hal itu sering menimbulkan masalah baik atau untuk diri sendiri maupun orang lain? Mas, Ya dari semua yang Mbak, ya pasti ada dampak baiknya buat diri kita sendiri kalau mengontrol emosi. Ya tadi kan saya udah jelasin, akan membuat planning kita lebih beratur, mempunyai waktu yang baik, terus mood kita happy kayak gitu. bagaimana peran di media sosial yang Mbak jalankan sekarang dalam membentuk kondisi emosional Mbak saat ini? Peran media sosial, Ya. lebih kayak tepatnya peran media sosial itu untuk menghibur diri kita sendiri sehingga emosi kita tidak terganggu dengan hal negatif gitu, Mbak. Jadi kita udah tahu scope untuk memakai media sosial itu sendiri, udah punya kayak target aja, udah nggak usah berlebihan dalam media sosial gitu. Bagaimana dari media sosial yang pernah mengaruhi perasaan Mbak? Media sosial yang pernah mengaruhi TikTok sih, Mbak. Kadang TikTok membuat suasana hati kadang galau, sedih, happy gitu. Terus apalagi kalau di TikTok lebih banyak referensi kayak masak, hiburan, tempat-tempat wisata begitu, Mbak. Bagaimana Mbak memaknai kehadiran media sosial dalam hidup Mbak? Mungkin sekarang zamannya tanpa media sosial kita tidak bisa hidup ya, karena semua berita pasti diupdate-nya di media sosial. Jadi kalau misalkan tidak adanya media sosial kayaknya hampa deh, Mbak. Kayak 100% gak bisa jalan apa-apa, karena semua pekerjaan dan semua kehidupan pasti ada di sosial media. Jadi sosial media itu pengobat rasa capek dan emosi ya Mbak ya? Betul. Oke. Hal yang ingin Mbak sampaikan atau tambahkan tapi belum sempat Mbak sampaikan dari sini semua? Sudah cukup. Yang penting pertama, lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Kenapa? Karena dengan kita bijak menggunakan media sosial, kita bisa terplanning, kehidupan kita bisa terplanning, manajemen waktu kita bisa terplanning, kita lebih fokus kepada diri kita fokus kepada impian kita fokus dengan segala mimpi kita. Jadi buat para mahasiswa-mahasiswi UBP yang sekarang sedang berkuliah, lebih fokus lagi untuk mencapai karirnya, karena pasti di kedepannya atau suatu saat nanti kalian akan mengalami dunia kerja yang begitu rumit. Jadi jangan terlalu boleh mengikuti zamannya media sosial, tapi kalian harus mempunyai target untuk diri kalian sendiri. Karena dengan terlalu kalau misalkan mau mengikuti zamannya media sosial, itu harus zamannya yang positif, yaitu ya bisa jadi influencer, bisa jadi afiliator, itu kan menghasilkan uang. Kalau misalkan media sosial digunakan dengan hal yang baik, akan merusak diri kita sendiri dan merusak kehidupan kita sendiri gitu. Jadi gimana kita mengelola diri kita sendiri, menanggapi media sosial untuk diri kita sendiri itu bagaimana? Oke Mbak, mungkin sudah cukup ya Mbak. Sebelumnya sekali lagi terima kasih atas mengganggu waktu wawancara Mbak. Semoga wawancara ini juga bisa jadi refleksi buat diri saya atau diri Mbak. Sebelumnya terima kasih banyak sudah cerita dan terbuka. Wawancara ini bersifat
tertutup, hanya saya yang tahu, dan wawancara ini hanya untuk keperluan tugas. Oke, sebelumnya Mbak, terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.